Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. 3 days after the Hiroshima bomb, despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. Ini berita bagus buat kita untuk merdeka. Betul, Bung. Kita harus mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda. Bung Karno, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian di darat untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, Laksamana Maeda. Kami ingin adakan rapat dengan PPKI tanggal 16 Agustus nanti guna mempersiapkan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, pemuda pejuang, diantaranya Khairul Saleh dan Sukarni, yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya, membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia segera. Betul, ini momen yang tepat karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan kami siap melawan Jepang apapun resikonya. Kami bersama PPKI juga sedang mempersiapkannya. Tapi jangan terburu-buru. Saya tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang. Kami menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri, bukan pemberian Jepang. Kemudian, Mr. Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Bung Karno, di Jakarta saya sudah meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru. Saya datang untuk menjemput Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati kembali ke Jakarta. Baiklah, terima kasih Bung Karno dan Bung Hatta. Merdeka! Malam sebelum proklamasi dibacakan, di rumah Laksamana Muda Maeda dilakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno dan Hatta, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di rumah Laksamana Muda Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsepnya ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang tersebut hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Bagaimana Bung Karno? Apa teks proklamasinya sudah dirumuskan?
Sudah, kami sudah sepakat dengan isinya. Saya minta kepada Bung Sayuti untuk mengetiknya. Bung Karno, kami mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Malam sebelum proklamasi, di kediaman Bung Karno, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk digunakan saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun berhubung alasan keamanan, dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah berkumpul banyak orang. Acara dimulai pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Seorang pemudi muncul membawa nampan berisi sang saka merah putih. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Hormat! Gerak! Merdeka! 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 Allahu Akbar! Merdeka!
akhirnya Indonesia pun merdeka. Semua orang bersuka cita menyambut kemerdekaan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Setelah itu, Soekarno dan Hatta terpilih atas usul Otto Iskandar Dinata dan persetujuan PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama.